bisa membuat Anda jadi stres ya. Jadi ada satu trik ChatGPT itu bisa menyerap informasi, Bu. Contoh, kita punya mantan, ya buat teman-teman pemuda, kita punya mantan, chatnya diekspor ke situ. Chatnya, katakan mantannya masnya namanya siapa mas? Katakan namanya Indah gitu ya, Indah. Oh, benar. Kamu dengan Indah, chatnya di copy, dipaste taruh sini. Terus kemudian kasih prompt, tolong kamu jadi Indah, saya mau chatan sama kamu. Dibalas persis seperti Indah membalas. Bahaya ya. Karena kamu bahaya. Dua mata pisau kan. Bisa dipakai untuk sesuatu hal yang positif, bisa dipakai satu hal yang negatif. Maka penggunaan internet itu tergantung orangnya. Kita mau jadi orang baik, bisa menjadi orang yang baik yang luar biasa. Kita mau jadi orang jahat, bisa jadi orang jahat yang luar biasa dengan internet ini. Ini ada yang lebih bisa ini lagi mas. Contoh, ini buat para perangkat desa. Contoh, para perangkat desa. Iya. Buatkan saya pendahuluan. Tuh. Pendahuluan untuk proposal pembuatan jembatan sebesar 1 miliar umpama. Ya, enak banget ya. Ya. Tuh. Bentar. Tuh, Oh iya. langsung diketikin sama dia Pak. Iya. Oh, Iya. kopi, min, wis langit gampang ada mana? Iya. Oh, jadi Iya. Buatkan saya ROP jembatan dengan panjang 100 meter. yakin, enak wis canggih lah. Ini dengan catatan dia tidak tahu harga barang-barangnya. Maka nanti barangkali ngaco-ngaco karena dia nggak dikasih tahu informasinya. Buatkan saya RAP jembatan sepanjang 100 meter. 100 meter dalam bentuk tabel. Coba lihat ke bawah mas. Dia ngitungin mobilisasi alat berat, pekerjaan penggalian tanah, urugan tanah, pemasangan fondasi beton, pembuatan kolam beton, dihitungin sama ChatGPT. Mas. Eh, Oh. asik. Cuma dia nggak tahu HOK-nya pak. HOK-nya nggak tahu harga semen di sini berapa nggak tahu. Kalau dikasih informasi dia pasti hitung Ngikut ya. dengan akurat. Ya. Penjelasan kerjaan persiapan pembersihan lokasi dan mobilisasi alat berat dan sebagainya dikasih tahu caranya. Tergantung pertanyaan kita. Ya. Gimana? Wow. Ada alasan nggak sekarang untuk tidak menjadi lebih pintar? Malas tapi pinter. Ini kan saya kasih tahu bagaimana cara malas belajar tapi cepat pintar. Itu satu sekolah ya. Ini bisa dipakai untuk siapa saja teman-teman ya. Biasanya untuk teman-teman yang mahasiswa, buatkan saya 10 sampel judul skripsi jurusan ini. Dia kasih tahu. Ibu-ibu yang mau apa namanya satu hal ya. Ini baru satu ya. AI itu ada banyak bu. Ada AI yang kita dari kata-kata dirubah jadi gambar ada. Ini baru ChatGPT 4.0. Ini yang versinya rendah. IQ-nya sekitar 90. Yang versi yang 5.3 apa yang 5 titik berapa itu IQ-nya sudah 120 bu. Mas. Apalagi kita contohkan kotanya apalagi ya sudah dipanggil jawabannya. Ada lagi mas, contohkan apa kira-kira pekerjaan apa yang anda bisa punya kesulitan untuk mencari informasinya kemudian kita tanyakan. Contoh mau belajar apa sih contohnya ya Pak? Contoh gini coba mas Eri iya kan saya mau belajar menjahit, belajar menjahit. Jangan menjahit coba yang lain kira-kira apa ya?
Kira-kira apa ya? Membuat apa? Membuat gula dari kelapa. Saya mau belajar membuat gula dari kelapa. Dari kelapa. Kepala. Dari kelapa. Belajar membuat gula merah dari kelapa. Bagaimana tahap pembelajarannya dan cara membuatnya. Ya mati ya. Pacarnya. Udah langsung datang mana. Oke. Udah. Oh iya, karena harus login dan sebagainya. Intinya saya kasih tahu beberapa contoh ini ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, nanti ntar malam coba login pakai akun sendiri, nanti besok pasti senyum-senyum sendiri ngobrol sama Ngobrol nanti pengen nyoba apapun, tutorial, membuka apa gitu. Jangan diteruskan itu. bahaya. Tuh, Ya. langkah lama membuat gula merah, memanen nira kelapa dan lain sebagainya. Artinya, Wah, yang kejeng EXO yuk. dulu kan pengetahuan sangat langka, Bu. Maka perlu guru, perlu menghadirkan orang dari luar negeri untuk mengajar di kita. Sekarang informasi dalam dunia, dalam genggaman kita, bahkan cuma bukan informasi, cara belajar paling cepat, cara belajar efektif, itu sudah ada di sini. Terus alasan apa untuk membuat kita tidak sukses, coba? Teman-teman, apa yang membuat kita tidak sukses? Ngobobol. Katanya karena saya tidak punya ilmu, karena saya tidak punya biaya kuliah, modal kuota. 6 bulan kita bisa belajar apapun. Contoh, saya pengen jadi tukang sablon katakan. Ya. Walaupun nanti yang lebih enak mah kalau mau belajar sablon nanti sama Mas yang ada pelatihannya khusus ya. Jadi, contoh 6 bulan Anda bisa belajar itu. Percaya saya. Terus kemudian apa yang membuat kita tidak bisa usaha? Modal. Tutorial ke ChatGPT bagaimana cara mendapatkan modal untuk bertanya. Nah, Pinjam balik. kalau kita bingung tanya sama dia, curhat sama dia, coba nanti dia kasih solusi. Bahkan kalau kita, mohon maaf ya, tidak punya teman curhat, curhat sama ChatGPT silakan nanti kasih solusi sama dia. Dan dia bisa merayu, ya, menghibur kita bisa. Coba, Kau udah bisa, udah login nih. coba kita yang lebih konyol lagi. Menggunakan tabungan pribadi bener. Contoh gini. Contoh Mas, tolong Mas. Aku kemarin baru putus sama dia. Aduh, curhatnya. Aku kemarin baru putus sama dia. Gimana cara bagaimana cara menghilangkan rasa sakit dia dan cepat move on gitu. Itu malah langsung ya. Kalau ChatGPT gitu. Dan cepat move on coba. Daftar paling nggak sepuluh Google aku nunggu. Durah. Coba ya, udah terus. Kan tadi Coba ke bawah coba. Apa jawaban dia? Saya juga kadang penasaran apa jawaban dia begitu. tuh Terus tulisan di bawah. chat GPT. Tuh. Itu ke atas dari nomor 1 ya. Terus dari aja. Terus. Saya sangat mengerti perasaan Anda sekarang. Coba. Ini mungkin lebih empati dari teman kita. Saya mengerti perasaan Anda dan saya ingin mengatakan bahwa perasaan sakit setelah putus cinta adalah hal yang sangat manusiawi. Ya. Proses move on memang bisa memakan waktu. Dia bisa menghibur kita. Ya. Tapi ya tolonglah kalau ada teknologi sebagus ini digunakan untuk kita untuk mengembangkan diri. Ya, nanti
Pak Darsono akan banyak menjelaskan soal terkait dengan dunia per-YouTuber karena saya dunia algoritma per-YouTuber tidak terlalu ngelotok karena dia sudah terbukti ya ada jabatan. Dan ini bisa dimanfaatkan loh kalau teman-teman tidak punya bahan untuk konten, carikan saya bahan konten 10 bahan nanti ya tentunya jangan jiplak yang ada di sini, artinya kita kembangkan sendiri cuma untuk mempermudah, untuk mempercepat yang tadi saya katakan apa, untuk mengamplifikasi tenaga dan pikiran kita itu gunakan teknologi untuk mempercepat itu. Nanti insya Allah di Kecamatan Bantar Kawung kalau kita sudah melek teknologi, bijak bersosial media, nantinya kita akan menjadi kecamatan yang sangat maju melebihi yang lain. Oke teman-teman kita semua, ya karena sudah jam 11 nanti ini apa bukti daripada teman-teman Kecamatan Bantar Kawung bisa ini ada yang tahu kopi ini? Ini kopi Mayana. Produksi asli Mayana, kopinya juga kopi dari Mayana, tahu Mayana ya. Dan kemarin kata Mas Hendra ini sudah ekspor sampai Eropa, sudah pernah ke Eropa. Ari teku sosial media, ari teku mediasi pun ia bisa nyung Eropa. Ini salah satu bukti di mana UMKM kita itu, ya UMKM kita itu bisa melejit dengan bantuan teknologi. Manfaatkan teknologi bukan untuk hal-hal yang negatif, ya. Jangan terlalu banyak deposit untuk yang lain-lain. Ini bawa juga kita teman-teman ya. Ini salah satunya. Indonesia kehilangan 725 triliun uang keluar gara-gara judi online. Ya, jadi teman-teman nanti barangkali ini ayolah kita gunakan hal-hal uang Anda untuk hal yang lebih produktif daripada kita terpaku dalam hal-hal yang menjerumuskan dan adiktif. Oleh karena itu, tadi ini salah satu bukti UMKM kita, ya. Karang Taruna Kecamatan ini anggota kita, Mas Hendra, itu kopinya sudah punya brand sendiri, ya. Punya brand sendiri. Nanti banyak sekali kalau saya cerita semua mungkin waktunya nggak nyampe sampai sore. Nah, oleh karena itu sedikit saja buat memantik teman-teman biar semangat. Banjarsari itu harus menyala mudanya. Jangan sampai kita sudah yang lain sudah mikirkan sampai ke bulan kita masih berkutat di sini-sini aja. Oleh karena itu semangat buat teman-teman pemuda, pemudi, ibu-ibu maupun yang lain. Banjarsari harus menyala. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kedepannya banyak kita belajar dari Pak Guru terkait dengan dunia per-YouTuber. Saya Aga dari Karang Taruna Kecamatan Bantar Kawung, mudah-mudahan sedikitnya omongan Cokoski mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa tanya jawab setelah pemateri berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk materi yang sangat lengkap ini. Selanjutnya yaitu acara inti kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Darsono SPD yang telah memperoleh silver play button dari YouTube. Kepadanya kami persilakan tepuk tangan.